Oke, kita lanjutkan kembali ya cerita Crisis on Infinite Earths yang selanjutnya ini. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita ulas dulu ya apa yang telah terjadi di cerita sebelumnya, yaitu di edisi yang ke-10, di mana si Simon akhirnya mati dibunuh kembali oleh Brainiac yang ternyata mengunduh ulang data sistemnya, yang kemudian dia bersama Lex Luthor Botax mundur ke awal waktu ke planet OA untuk mencegah Krona. Namun sayangnya aksi mereka itu dapat dilumpuhkan oleh Krona sehingga membunuh Icicle, Mirror Master, dan Maldor. Sedangkan Anti-Monitor yang berhadapan dengan semua pahlawan turut juga dibantu oleh Spectre dengan menyalurkan semua energi mistis dari para penyihir terkuat di bumi. Nah, di saat Spectre menyerang Anti-Monitor secara langsung dan pertarungan mereka melepaskan ledakan energi yang begitu sangat dahsyat yang berakhir dengan menghabiskan semua realitas. Nah, bagaimana cerita dari event bersejarah Crisis on Infinite Earths ini akan berakhir? Ya, inilah dua edisi cerita terakhirnya yang akan kita bahas pada video ini. Ikuti cerita Crisis yang mengakhiri era pra-krisis pada DC Universe dan melahirkan era New Earth pada event Crisis on Infinite Earths yang akan kita ulas pada video kali ini. Check it out. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih aku ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Follow juga ya akun Instagram DC Indonesia ini. Oke, terima kasih. Di video kali ini, DC Indonesia kembali menghadirkan dua komik Crisis on Infinite Earths. Pada cerita pertama ini kita masuk di bagian cerita edisi yang ke-11 dengan judul Aftershocks yang dirilis pada bulan Februari tahun 1986 dengan jumlah halaman sebanyak 26 halaman. Yang selanjutnya kita masuk ke cerita terakhir, yaitu edisi ke-12 dengan judul Final Crisis yang dirilis pada bulan Maret tahun 1986 berjumlah sebanyak 42 halaman. Penulis cerita di komik ini ditulis oleh Marv Wolfman dan digambar oleh George Pires. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Atas apa yang terjadi di akhir edisi yang sebelumnya, ledakan multiverse ternyata menghasilkan sebuah penciptaan yang terbaru yang menjadikan satu alam semesta telah lahir oleh karena akibat dampak dari pertempuran para pahlawan melawan Anti-Monitor. Lahirnya alam semesta yang baru ini disebut New Earth, ya, bumi baru, yang merupakan satu alam semesta materi positif yang dipasangkan dengan alam semesta antimateri, yaitu Antimatter Universe, yang juga merupakan bagian kosmos antimateri menempati ruang kontinum yang sama namun pada tingkat ruang atau waktu yang berbeda. Jadi nih, dengan demikian dari awal cerita komik yang ada terjadi pada DC Comics saat ini sudah mengakhiri era pra-krisis. Ya, mengakhiri dari era DC Comics yang terjadi pada dari tahun 1939 hingga tahun 1986, tepatnya di event Crisis on Infinite Earths di edisi yang ke-10. Dan sekarang ya, lahirlah bumi baru yang disebut New Earth. Saat inilah matahari pagi menyinari di kota Metropolis. Si Kal-El, si Superman of Earth 2, Superman bumi kedua, terbangun dari sebuah apartemen di Clinton Street 344. Yang dia ini pun terbangun oleh gara-gara sebuah mimpi yang seram, menakutkan, dan menyeramkan. Karena di dalam mimpi itu dia melihat kehancuran dari semua bumi. Ketika dia bangkit dari tidurnya, dia menemukan dekorasi apartemennya itu kok berubah dan si Lois pergi meninggalkannya sendiri di kamar. Dan untuk itu pun ya, dia pun memutuskan untuk pergi berangkat bekerja. Ketika di perjalanan menuju ke kantornya, yaitu Daily Star, dia menjadi bertanya-tanya nih, mungkin ini adalah waktu baginya untuk pensiun dari pekerjaannya sendiri, karena dia merasa aneh dengan mimpinya itu. Ternyata ketika dia memasuki kantor kerjanya itu,
dia ini memasuki sebuah kantor yang disebut Daily Planet. Padahal kan kantornya itu adalah Daily Star, di mana semua karyawan-karyawan di sana melihat dia dengan kebingungan dan menerobos masuk ke ruangan kerja pemimpin redaksi. Yang tentu saja hal ini membuat si Perry White memintanya untuk pergi dari ruangannya dan beranjak dari tempat duduknya. Si Kal-El yang beruban ini pun menyadari bahwa dia sekarang berada di bumi pertama. Perry White pun meyakinkan bahwa dia adalah editor di Daily Planet dan jelas bahwa Kal-El ini sekarang berada di bumi pertama. Mendengar omelan sang si Pembridge tersebut, Clark Kent pun menghampiri mereka dan memperbaiki situasi sambil menjelaskan bahwa orang tua itu adalah pamannya sendiri, membuat suasana di kantor pun menjadi aman kembali. Beberapa menit kemudian, setelah menyadari dia pasti berada di bumi pertama, di mana si Superman bumi kedua ini meminta rekannya si Superman yang muda ini di bumi pertama ini yang asli untuk mengantarnya ke Warp Zone yang ada di kota New York. Karena dengan menuju ke Warp Zone tersebutlah yang menjadi penghubung dari bumi kedua, yang tentu saja Superman yang tua ini alias Kal-El of Earth 2, si Superman yang beruban ini yang tua, agar dapat bisa pulang ke bumi asalnya. Di dalam perjalanan mereka pun menuju ke lokasi TKP. Si Superman Clark Kent juga menjelaskan kepada Superman Kal-El bahwa dia juga mengalami mimpi yang sama dan seingat dia mereka melakukan perlawanan terakhir dengan anti-monitor dan ketika terbangun ternyata tidak ada apapun yang terjadi. Dimana pada pembicaraan mereka ini menjelaskan juga tentang kematian Supergirl bumi kedua, yang dimana juga orang-orang mengetahuinya dia tewas dalam pertempuran tersebut. Cuma yang menjadi aneh dan menjadi pertanyaan si Superman bumi kedua ini adalah bagaimana orang-orang tersebut mengetahui Supergirl telah tewas. Akhirnya mereka tibalah di lokasi yang diyakini sebagai Warp Zone seperti yang diminta antarkan oleh si Superman yang tua ini kepada si Superman Clark Kent. Namun ternyata di lokasi itu tidak ada apa-apa. Si Superman Clark Kent pun menghampiri seorang petugas kepolisian. Bertanyalah tentang seorang polisi yang bernama Gordon yang dulu pernah menjaga di area ini. Namun ternyata petugas itu sambil kebingungan dan menjelaskan bahwa sama sekali dia tidak pernah mendengar seorang polisi yang bernama Gordon. Bingunglah dengan semua fenomena ini. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mengunjungi rumah Barry Allen yang ada di Central City agar dapat menggunakan Cosmic Treadmill miliknya. Yang ternyata di sana mereka mengetahui bahwa Central City dan Keystone City yang sebelumnya berada di Earth 2 sekarang ada dekat berdampingan. Lihat pada papan selamat datang di kota kembar yang disebut Central City dan Keystone City. Untuk itu si Superman Kal-El ini segera bertemu dengan pahlawan yang juga berasal dari bumi kedua, yaitu tentu saja Flash Jay Garrick. Namun ternyata ketika kedua Superman ini tiba, Jean Garrick, istrinya si Jay Garrick, hanya mengenal Superman si Clark Kent. Padahal Superman Kal-El kan pernah menjadi anggota Justice Society of America dan teman suaminya yang bernama Jay Garrick. Tapi syukurlah ketika Jay Garrick tiba dan menghampiri mereka, dia mengenali kedua Superman tersebut. Yang selanjutnya dia pun membawa mereka berdua menuju ke laboratoriumnya, di mana di labnya itu ada Flash Wally West yang telah menunggunya. Di saat Superman Kal-El bertanya kepada Jay Garrick mengapa dia mengenalinya sedangkan istrinya tidak. Ya, semua ini tentu saja agak sedikit aneh untuk dapat dijelaskan oleh Jay Garrick. Dia pun memberitahu kedua Superman itu bahwa dunia yang mereka tempati ini masih mengenali sosok Flash yang lain, yaitu Barry Allen, di mana semua orang juga mempertahankan bahwa dia adalah Flash yang asli yang pernah hidup di bumi ini sepanjang hidupnya. Selain itu, ada Wally West yang mengubah kostum Kid Flash-nya dan Jay Garrick mengubah identitasnya sebagai The Flash. Sebelumnya, ketika Jay Garrick ingin menghubungi Superman Kal-El, dia menjelaskan bahwa nomor teleponnya itu tidak aktif di bumi ini. Si Wally pun kemudian memotong pembicaraan mereka dan bertanya
bertanya sebenarnya ini mereka berada di bumi yang mana. Kemudian mereka berempat pun menggunakan cosmic treadmill, dan dengan mencapai kecepatan tingkat getaran yang tinggi, akhirnya mereka pun berakhir memasuki alam semesta bumi kedua. Namun ternyata tuh kita lihat yang ada di depan mereka ini sekarang adalah lautan kegelapan yang tidak berujung, di mana dulu ada sebuah kosmos yang pernah ditampilkan, tetapi sekarang tidak terlihat lagi bagi mereka. Bumi kedua ini entah menghilang kemana. Mereka tersesat tanpa masa lalu atau Homeworld. Superman Kal-El pun mencoba melompat ke dalam kehampaan, tetapi kedua rekannya itu menahannya, yang kemudian Flash J. Garrick dan Flash Wally West membawa mereka kembali ke laboratorium. Dan hanya saja nih, ketika mereka kembali, cosmic treadmill yang mereka gunakan sudah hancur berkeping-keping, dan Wally West pun akan segera memperbaikinya. Superman Kal-El pun menjadi panik. Dia merasa The Void telah memanggilnya. Flash J. Garrick kemudian menjelaskan bahwa dia yakin sekarang ini cuma ada satu Superman dengan satu buminya, di mana Wally West pun menjelaskan kepada mereka dengan adanya fenomena yang seperti ini. Dia meminta pahlawan yang lainnya untuk segera berkumpul agar dapat membahas tentang fenomena yang aneh ini. Berpindah ke time stream, yaitu di dalam Rip Hunter's Time Sphere. Di sana ada Rip Hunter, Dolphin, Captain Comet, Animal Man, Atomic Knight, dan Adam Strange yang sedang membahas apa yang mereka perhatikan, bahwa bumi sekarang ini menjadi satu. Di saat mereka bertanya-tanya kenapa hal ini bisa terjadi, ternyata di luar mereka melihat kapal Brainiac's Craft, yaitu kapal Brainiac yang mengapung di luar angkasa, yang kemudian mereka pun memutuskan untuk mencari tahu ke dalamnya. Dan ketika sampai di dalam kapal tersebut, mereka menemukan si penjahat robot ini, Brainiac, sedang merosot di kursi kemudinya. Dolphin pun meyakinkan bahwa Brainiac itu terlihat mungkin saja sudah mati. Di halaman selanjutnya kita berpindah ke Titans Tower yang ada di New York, di mana Teen Titans menjadi tuan rumah untuk dapat mengumpulkan semua pahlawan super yang sebelumnya menempati 6 bumi yang berbeda-beda ke tempat mereka ini. Captain Marvel dari Earth S dan Uncle Sam dari bumi ke-10, bumi X, melaporkan bahwa mereka telah mencoba untuk kembali ke dunia asal mereka, tetapi ternyata bumi itu tidak pernah sama sekali ada. Perlahan-lahan mereka pun akhirnya memahami dengan fakta yang sebenarnya, bahwa sekarang ini hanya ada satu bumi, sedangkan bumi yang lainnya tidak pernah ada. Si Varia pun menjelaskan kepada Lady Quark bahwa semua bumi sekarang ini sudah dikombinasikan menjadi satu bumi saja, sedangkan Plastic Man bingung untuk apa mereka sebenarnya datang ke markas Teen Titans ini. Sementara mereka yang berkumpul masih bertanya-tanya dengan kondisi bumi yang ada sekarang ini, tiba-tiba Harbinger muncul di hadapan mereka semua. Perhatian mereka pun tertuju ke Harbinger ini, karena pada faktanya sekarang ini kan Harbinger telah mendapatkan kembali kekuatannya dengan lahirnya kembali alam semesta, dan menyatakan kepada mereka bahwa semua realitas yang pernah ada sekarang ini telah berubah menjadikan realitas alam semesta bumi yang disebut New Earth, di mana bumi ini adalah penggabungan dari semua bumi yang pernah ada sebelumnya. Superman Kal-El pun kemudian memotong penjelasan Harbinger, di mana dia hanya ingin bertanya mengapa saat ini dia masih ada di dalam alam semesta baru yang disebut New Earth, sementara planet Kryptonnya telah dipastikan tidak pernah ada. Yang kemudian si Harbinger menjelaskan kepada Superman Kal-El, si Superman yang berubah ini, bahwa dia itu sebenarnya selamat karena dia berdiri sebelum kelahiran kembali dari bumi New Earth ini. Mendengar penjelasan itu, Huntress menjadi terguncang oleh semua pengalamannya yang telah dia lalui, menceritakan bagaimana dia menemukan dirinya tanpa praktik hukum, kantor, apartemen, atau bahkan identitas yang tercatat di New Earth ini. Begitu juga dengan Robin of Earth 2, Richard Grayson mengatakan bahwa satu-satunya Dick Grayson yang dapat ditemukan pada catatannya adalah saat berusia 19 tahun, yang dimana dia tinggal di kota Manhattan, bukan di
Gotham City. Bahkan kuburan Batman bumi kedua pun hilang dari pemakamannya, dengan artinya bahwa baik Helena Wayne ataupun Huntress dari bumi kedua dan Robin Dick Grayson dari bumi kedua, selama ini mereka tidak eksis di bumi yang di format baru ini. Mereka pun harus terpaksa menjalani kehidupan tanpa ada yang tahu dengan asal-usul mereka. Si Huntress alias si Helena Wayne meminta penjelasan dari Harbinger, di mana Harbinger pun kemudian menjelaskan bahwa dengan adanya alam semesta baru bukan berarti akibat multiverse itu telah lahir dari pertempuran para pahlawan yang dibantu dengan Spectre melawan Anti-Monitor sebelumnya, seperti yang terjadi di edisi yang sebelumnya. Sekarang ini hanya ada satu bumi dengan satu sejarah, bahkan juga hanya ada satu perang dunia kedua, di mana Uncle Sam lah yang memimpin Freedom Factor menuju kemenangannya. Hanya ada satu planet Krypton yang meledak dan bayi Kal-El, Clark Kent, datang menuju ke bumi. Dan selain Superman, hanya ada satu Batman yang muncul dari pembunuhan orang tuanya yang ada di kota Gotham. Mendengar penjelasan ini, semua pahlawan menjadi tercengang, dan tidak lebih dari Superman of Earth 2 yang langsung bergegas meninggalkan pertemuan mereka karena dia telah menerima kenyataannya yang dimana dia tidak pernah eksis di bumi yang baru ini. Begitu juga dengan Kryptonnya yang tidak pernah ada, istrinya juga yang telah pergi untuk selamanya. Dia pun terbang dengan keadaan yang frustasi dan penuh kesedihan. Melihat itu, Superman Clark Kent pun tidak tega melihatnya dan berusaha untuk mengejarnya. Di halaman selanjutnya, di suatu tempat di alam dimensi yang kita sebut dimensi kematian alam roh, di mana Deadman dan Phantom Stranger sedang menjaga tubuh Spectre oleh akibat dari apa yang terjadi dengan pertempuran terakhirnya melawan Anti-Monitor. Oleh akibat itu, Spectre pun sekarang dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Di saat mereka berupaya untuk membangunkan Spectre-nya Jim Corrigan, namun usaha mereka ini sia-sia. Sepertinya Spectre sedang dalam keadaan yang koma. Berpindah ke Las Vegas, ada sebuah pertemuan konvensi para detektif yang dimana acara mereka ini tiba-tiba terganggu ketika ada sebuah tubuh dari karakter yang bernama Angel Man yang ditemukan oleh para peserta konvensi yang hadir tergeletak tewas di sebuah kamar. Sebelumnya, kamar itu terdengar ada suara ledakan sehingga membuat para peserta pun bergegas untuk menuju ke asal suara ledakan tersebut, dan ternyata mereka melihat korban yang dipastikan itu adalah Angel Man yang sudah tewas dengan kondisi sambil memegang senjata angular miliknya sendiri. Di sana juga ada Mr. Double dan Mr. Thunder, bahwa ini merupakan sebuah kasus yang harus mereka pecahkan. Nah, disinilah kemudian Harvey Bullock yang juga hadir di sana menjelaskan kepada mereka bahwa Angel Man ini adalah musuhnya si Wonder Woman, dan ini tentu saja ada kaitannya dengan Wonder Woman. Berpindah ke Salem, Dr. Fate dan Etrigan the Demon mengamati Amethyst alias si Amy Winston yang diserang oleh warga. Mereka menduga bahwa Amethyst adalah seorang penyihir. Namun di saat para warga akan menghakimi Amethyst, Dr. Occult muncul di hadapan warga dan mencoba untuk dapat menghentikan mereka. Namun ternyata tiba-tiba ada makhluk bayangan yang disebut Demon Shadow yang muncul dan langsung menyerang mereka semua di saat itu juga. Para warga pun menjadi ketakutan. Meskipun begitu, Amethyst pun berusaha untuk melawan makhluk itu, dan ternyata Dr. Fate dan Etrigan pun tidak tinggal diam. Mereka bergabung dalam pertempuran. Namun ternyata Amethyst telah dikontrol oleh Demon Shadow, dan ketika si Dr. Fate menatap matanya yang menjelaskan bahwa di luar dugaannya Amethyst menemukan sesuatu yang sangat luar biasa dan membawanya ke Game Worlds yang selanjutnya akan terungkap pada serial Amethyst edisi yang ke-13. Berpindah kembali ke New York, di mana Kal-El telah berhasil menenangkan Superman yang rambutnya beruban ini, mengingatkannya akan kehilangannya sendiri atas kematian Kara Zor-El, Supergirl of Earth 1. Mendengar itu, Kal-El pun menangis, tidak tahu lagi sekarang ini entah apa yang akan dia lakukan di bumi yang seharusnya tidak dia tempati ini. Kembali ke pertemuan para pahlawan yang masih berlangsung di Titan's Tower, di mana si Wonder Girl menceritakan bagaimana reaksi Ratu Hippolyta ketika Wonder
Woman Earth 2 dan putrinya Fury muncul di Paradise Island. Tak ada satupun dari Amazonian yang mengingat multiverse, meskipun Paradise Island yang baru ini memiliki elemen dari kedua bumi. Di sanalah Wonder Woman mengajak Wonder Woman Earth 2 bersama putrinya si Fury untuk dapat berkumpul di Titan's Tower. Diana, hanya kita yang mengetahui bahwa dunia sudah berubah. Kita harus membicarakannya, ucap si Wonder Woman bumi pertama kepada Wonder Woman bumi kedua. Berbeda lagi dengan si Power Girl, dia ini menjadi bertanya-tanya dan sebenarnya dia masih ingat dengan sejarahnya dan Superman Earth 2 adalah sepupunya. Tapi sayangnya sepupunya itu tidak tahu kalau si Power Girl ini adalah sepupunya. Si Harbinger pun menjawab bahwa dia belum tahu semuanya karena ada begitu banyaknya pertanyaan yang belum bisa dia jelaskan. Dimana pada saat itu juga tiba-tiba muncullah si Batman dan Robin bersama Alexander Luthor muncul di hadapan mereka dan menceritakanlah tentang wawancara mereka baru-baru ini dengan Lex Luthor yang ada di penjara. Dimana Lex Luthor botak itu ternyata tidak memiliki pengetahuan khusus untuk berpartisipasi dalam krisis dan menjelaskan mereka berasumsi bahwa para penjahat yang disebut super villains dipastikan telah dihilangkan ingatan mereka, sedangkan ingatan para pahlawan tetap masih ada. Alexander Luthor bumi ketiga ini menjelaskanlah tidak ada penjahat yang ingat bertarung bersama mereka, namun bahaya dan ancaman masih menimpa bumi saat bayangan Demon Shadow melanjutkan serangan mereka dan cuaca yang aneh tiba-tiba membuat iklim tempat mereka menjadi berubah, berpindah ke suatu tempat jauh di bawah permukaan dataran di kota Peru. Ada di sebuah pedalaman gua yang paling dalam ini, jaraknya kira-kira lebih dari 1000 kilo lah dalamnya itu, di mana ada tim Kev Carson's crew melaporkan ada sebuah flux mengagumkan energi yang kemudian mereka pun bergegas mengirimkan berita tersebut ke Titan's Tower. Kembali ke Titan's Tower, para pahlawan mengamati ada badai listrik yang menjadi semakin lama menjadi semakin buruk dan si Paruya pun merasakan ada gejala pra-teleportasinya sekali lagi, tetapi tanpa tempat untuk berpindah teleportasi karena tentu saja bumi sekarang hanya ada satu bumi yang tentu saja membuatnya dia tetap berada di dalam situasi statis yang membuatnya menjadi menahan kesakitan. Begitu juga nih dengan Alexander Luthor, di mana tubuhnya bersinar dengan efek antimateri yang ternyata bumi yang mereka tempati ini ditarik ke dalam lengkungan luar angkasa raksasa di sebuah atap gedung di New York. Kedua Superman menyadari bahwa bumi telah ditarik ke alam semesta yang disebut antimatter. Yang selanjutnya mereka ternyata dihadapkan pada gambar yang berbentuk wajah yang besar. Gambar itu adalah gambar anti-monitor yang sambil berkata, "Selamat datang di rumah dan kematian." Yang selanjutnya kita pun memasuki cerita terakhir dari serial Crisis on Infinite Earths edisi yang ke-12, Final Crisis. Di halaman pertama Crisis on Infinite Earths edisi yang ke-12 ini, kita berada di kapal luar angkasa milik Brainiac. Di situ masih ada Dolphin, Captain Comet, Rip Hunter, Animal Man, The Atomic Knight, dan Adam Strange. Mereka dikejutkan dengan pandangan yang ada di luar kapal Brainiac, yaitu ada kapal anti-monitor yang hanya sekilas mereka lihat dan lalu menghilang dengan begitu cepatnya. Yang selanjutnya mereka pun menyadari bahwa robot yang mereka yakini itu adalah si Brainiac telah aktif dan bangkit kembali. Dia bertanya kepada mereka kenapa orang-orang itu ada di dalam kapalnya, di mana kemudian si Dolphin menjelaskan bahwa Brainiac telah membantu umat manusia untuk melawan anti-monitor. Apa yang disampaikan si Dolphin ini membuat si Brainiac tidak mempercayainya. Kenapa pula dia bisa membantu umat manusia? Dan ternyata ingatan memorinya si Brainiac ini telah menjadi rusak. Semua itu akibat dari peristiwa peperangan terakhir melawan anti-monitor, sehingga efeknya membuat ia melupakan krisis yang telah terjadi. Mengakui bahwa kekuatannya tidak cukup untuk melawan anti-monitor, dia pun kemudian menetapkan arah kapalnya untuk terbang ke sebuah dunia, di mana dunia itu ada banyak makhluk yang berkekuatan lebih ada di sana.
Berpindah ke bumi, satu-satunya bumi yang dikenal setelah krisis pertama yang baru saja dilewatin semua pahlawan yang masih hidup ini. Saat inilah di bumi ini ada wajah Anti-Monitor yang terlihat di langit di seluruh dunia. Dia mengulangi kata-katanya di ending edisi sebelumnya. Bumi sekarang berada di alam semesta antimateri. Kenangan masa lalunya atas alam semesta positif tidak ada artinya. Dia pun berkomentar, upaya para pahlawan super untuk menghentikannya tidak akan berhasil. Ketika dia mengingatkan tentang kematian dua pahlawan super sebelumnya, yaitu kematian Supergirl dan Flash Barry Allen yang menjadi korban pada saat krisis. Nah, di saat itulah Kid Flash menjadi terkejut. Dia baru saja mengetahui bahwasannya Flash Barry Allen ternyata sudah mati dan menuntutnya untuk mengetahui apa yang telah terjadi dengan mentornya itu. Yang kemudian Anti-Monitor pun menghilang dalam kehampaan yang berwarna hitam, sehingga membuat kedua Superman memindahi pandangan mereka dan melihat para warga dalam keadaan yang panik dan ketakutan. Di saat itu tiba-tiba Harbinger muncul menghampiri kedua Superman yang memindahkan mereka ke tujuan yang dipilihnya, di mana dia mengumpulkan Dr. Letts dari Jepang dan meninggalkan Sunburst agar dapat mempertahankan negaranya saja. Ketika Dr. Letts Kimiyohoshi menyatakan bahwa dia menyebabkan kematian Supergirl, si Harbinger menjawab bahwa pertempuran telah membunuh Supergirl dan bahwa serangan terakhir Anti-Monitor itu hanya memberinya kematian yang cepat. Di saat itu yang tadinya langit menjadi gelap gulita, tiba-tiba sekarang kembali mengeluarkan retakan cahaya yang kemudian memunculkan ada jutaan Demon Shadows. Mereka menyerang habis-habisan terhadap umat manusia dan masa pahlawan super pun bergegas melawan pasukan tentara kegelapan Demon Shadows. Grup The Global Guardians dengan pahlawan lain baik yang ada di daratan ataupun di lautan Atlantis maupun yang ada di udara, mereka semua bersama-sama mempertahankan bumi agar dapat membebaskan tanah kelahiran mereka dari ancaman. Dalam perlawanan mereka, para pahlawan yang berada di setiap masing-masing negara kewalahan dengan jumlah Demon Shadows yang nampaknya tidak ada habis-habisnya. Setiap dihancurkan ya selalu saja bermunculan. Berpindah ke dimensi roh, di mana Phantom Stranger memanggil Dr. Mist untuk dapat membantu menghidupkan kembali Spectre Jim Corrigan yang masih saja terbaring koma. Sementara itu Harbinger telah mengumpulkan kelompok besar para pahlawan masih bersama dengan Variah dan Alexander Luthor, di mana mereka akan membahas serangan terakhir musuh bebuyutan mereka, Anti-Monitor. Di mana kemudian itu si Alexander Luthor membuat jembatan yang menjulang ke atas, yaitu antara dua alam semesta yang selanjutnya mereka pun berangkat dan menghilang. Berpindah ke luar angkasa yang lain, Brainiac School Ships, yaitu kapal luar angkasanya milik si Brainiac yang sekarang masuk ke orbit stasioner. Dia dan tamunya, para pahlawan yang sebelumnya berada di dalam kapalnya itu, sekarang berteleportasi ke planet Apocalypse. Meskipun mereka bertanya-tanya kepada Brainiac sekarang mereka ada di mana, dan ternyata muncullah Darkseid yang sambil menyapa rekan lamanya Brainiac dan memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang dibawa Brainiac itu bahwa dialah Darkseid the Destroyer. Kembali ke bumi yang masih dalam keadaan panik, di mana sebagian besar pahlawan masih berjuang melawan iblis Demon Shadows. Di saat Hawk and Dove yang berusaha untuk sibuk-sibuknya menyelamatkan warga, namun dalam aksinya tersebut sayang sekali The Dove terbunuh oleh Demon Shadows. Nah, di saat itu berita peristiwa yang disiarkan secara langsung ini disampaikan oleh dua wanita reporter, yaitu Lana Lang dan Lois Lane. Di menara Tower of Fates-nya Dr. Fates di Salem, para pahlawan yang berkemampuan magis sihir berkumpul untuk menyatukan kekuatan perdukunan mereka. Green Lantern Earth 2, Alan Scott bersama si Dr. Arcus dapat membentuk hubungan energi mereka masing-masing. Di halaman selanjutnya, ternyata Alexander Luthor membawa para pahlawan tadi ke planet Keywords, yaitu di alam semesta antimateri, di mana mereka kembali ke lokasi pertempuran mereka dengan Anti-Monitor sebelumnya. Di tempat ini terlihat Harbinger dan para pahlawan ada di tempat ini, di mana juga ada Kid Flash yang bersikeras untuk bergabung dengan mereka karena kematian mentornya Flash Barry Allen, dan dia ingin membalaskan dendamnya itu. Tiba-tiba sebuah penampakan Flash Barry Allen muncul di hadapannya pada saat detik-detik terakhir Barry Allen menuju kematiannya yang ada di serial sebelumnya. Wally West pun mengikuti bayangan itu, dan pada suatu tempat dia melihat Psycho Rats dengan
keadaan yang tidak waras mencengkeram seragam kosongnya Flash Barry Allen. Kid Flash Wally West pun kemudian menghampirinya dan melumpuhkan Psycho Pirates. Namun akhirnya dia pun menyadari bahwa Flash Barry Allen benar-benar sudah mati. Namun di saat itu juga Lady Quark pun menemukan cincinnya si Flash Barry Allen. Si Pariah pun kemudian memberitahu mereka bahwa konsentrasi besar kejahatan terbentang di depan mereka. Ternyata mereka menemukan Anti-Monitor yang menjulang tinggi, bersiap untuk pembantaian terakhirnya melawan para pahlawan yang berada di markasnya. Berpindah ke Atlantis, Aquaman memimpin pasukan bawah air laut melawan Demon Shadows, di mana si Lori Lemaris menyelamatkan Mera yang sedang terperangkap pada sebuah bebatuan. Namun ketika dia berhasil menyelamatkannya, Demon Shadows mendekati Lori yang baru saja menyelamatkan si Mera itu. Terakhir rupanya si Demon Shadow berhasil membunuh Lori Lemaris. Mera pun tidak kuasa melihat kematian sahabatnya itu, Lori Lemaris. Tidak hanya Lori saja nih, di Chicago, Green Arrow of Earth 2 terbunuh juga oleh Demon Shadows. Namun di Philadelphia, kita melihat Cyborg, Son of Vulcan, Vigilante, dan New Wildcats melanjutkan operasi penyelamatan mereka dengan berjuang gigih untuk melawan Demon Shadows. Di New Orleans, Sage the Changing Man menyaksikan kematian Pangeran Ra-Man. Di Scartaris, Travis Morgan memimpin pasukannya melawan ancaman Demon Shadows yang tidak kunjung selesai ada habisnya. Berpindah ke Gotham City, Clayface 2 dan Book A Bandit binasa di tangan pasukan Demon Shadows. Sedangkan di Salem, air pasang akhirnya berbalik. The Supernatural Crusaders mengirim kekuatan gabungan mereka dalam jaring energi untuk mengumpulkan setan iblis dari permukaan bumi dan mengikat mereka yang tidak berdaya di luar angkasa. Di atas bumi, kehidupan telah menghilang, termasuk Cole, Huntress, dan Robin. Tetapi kehidupan lain telah diselamatkan. Walaupun tidak berlangsung lama, para pejuang saat ini yang masih bertahan dapat menikmati waktu yang berharga untuk dapat menghentikan sejenak pertempuran. Oleh karena Green Lantern Alan Scott dan semua orang yang ada di Salem telah menggunakan energi Lantern Alan Scott untuk dapat memberantas Demon Shadows. Nah, kita pun berpindah ke planet Keyword, di tempat kekuasaannya si Anti-Monitor. Superman bumi pertama dan bumi kedua, Captain Atom, Lady Quark, Firehawk, Wonder Woman, dan yang lainnya menyerang si Anti-Monitor. Tetapi Anti-Monitor ini dengan mudah dapat mengabaikan pukulan mereka, memakan energi bintang yang terdekat. Nah, saat itu Dr. Light Kimiyohoshi menyerap energi salah satu matahari biner yang berada di antara mereka. Akhirnya Monitor pun merasa kekuatannya mulai terkuras habis. Alexander Luthor pun juga melakukan pengurasan energi antimateri dari Anti-Monitor. Si Negative Woman pun menggunakan negatif dirinya untuk dapat mengikat Anti-Monitor yang tidak bisa bergerak apa-apa. Yang kemudian Harbinger pun memimpin semua pahlawan penghasil energi untuk menyerang Anti-Monitor. Semua pahlawan pun melepaskan tembakan kemampuan mereka masing-masing. Nah, di saat itulah di mana Dr. Light Kimiyohoshi meledakkannya dengan energi matahari, dan musuh mereka yang paling sulit dikalahkan ini akhirnya terpental jatuh ke reruntuhan markasnya. Ding dong, akhirnya dia terkapar juga di sini dan sudah pasti dia sudah mati, kata si Psycho Pirates yang bergembira dengan kematian Anti-Monitor yang didampingi oleh Kid Flash Wally West. Setelah mereda beberapa saat kemudian, Alexander Luthor pun menciptakan lubang dimensi. Lubang itu cukup besar untuk menutupi bumi dan mengembalikannya ke alam semesta yang semestinya mereka tempati, sedangkan para pahlawan juga mengikutinya. Bola iblis tadi itu yang terikat melayang dan kemudian jatuh mengenai tubuhnya si Anti-Monitor. Ternyata Anti-Monitor ini telah menyerap energi tersebut dan bangkit kembali, menyatakan kepada para pahlawan dia tidak mudah untuk bisa dikalahkan. Dan saat itulah kemudian ya terpaksa lagi nih para pahlawan harus kembali ke dalam pertempuran mereka untuk membantai Anti-Monitor pada terakhir kalinya. Wonder Woman terperangkap dalam kilasan kekuatan dan dibawa pergi ke tujuan yang tidak diketahui. Superman of Earth 1 melihat itu semakin geram, di mana juga Lady Quark pun bersumpah akan membalas dendam yang mematikan untuk Anti-Monitor. Tetapi si Kal-El yang tua ini menolak mereka agar dia saja yang akan melawan Anti-Monitor sendirian. Dia juga memberitahu Superboy untuk kembali membawa mereka. Dia pun beralasan karena dia tidak memiliki dunia dan tidak ada istri yang untuk kembali ke dunia yang bukan dunia aslinya, di mana Superman yang
yang tua ini kemudian menghadapi anti-monitor yang mengerikan dan memukuli musuhnya itu. Dubum! Di saat Superboy mengirim Superman dan Lady Quark kembali melalui tubuh Alex yang menyusut dan berbalik untuk membantunya, Superman pun melanjutkan perang 1 lawan 1 melawan anti-monitor. "Jadi kau ingin mati ya?" ucapnya si anti-monitor. Nah, di saat Superboy mengantar kedua tubuh Lady Quark dan Superman bumi pertama, dia mendengar suara ledakan perkelahian si Superman yang beruban Kal-El itu dengan si anti-monitor. Namun dia pun tidak tega untuk meninggalkan si Kal-El, yang kemudian dia pun melemparkan kedua tubuh yang dia bawa itu ke dalam portal dan dia pun kembali ke Superman Kal-El. Di mana juga ini si Alexander Luthor memberitahukan kepada Superboy agar segera masuk ke dalam portal karena dia tidak bisa menahannya dengan waktu lama lagi. Superboy pun memintanya agar pergi saja karena dia akan menangani masalah ini membantu Superman Kal-El. Nah, di saat si Superboy kembali, dia melihat dengan matanya sendiri di mana Superman Kal-El membantingkan bebatuan alam semesta keyword ke tubuh anti-monitor. Ledakannya itu membuat anti-monitor menjadi hancur berkeping-keping. Nah, di saat itu juga ternyata nih di planet Apokolips, Darkseid yang melihat pertempuran Superman dan Superboy di monitornya sambil menyatakan bahwa sebenarnya planetnya akan terancam punah jika anti-monitor bertahan, mengirimkan ledakan kekuatan ke arahnya melalui matanya si Alexander Luthor. Sekarang anti-monitor pun sudah hancur, dia terlempar ke inti salah satu matahari binar. Namun tiba-tiba Superman, Superboy dan Alexander Luthor tercengang karena di saat itu mereka melihat kembali nih musuh mereka si anti-monitor ini bangkit kembali. "Aku belum menghabisi kalian," kata anti-monitor kepada Superboy dan Superman Kal-El yang melihat musuhnya itu dengan tatapan yang penuh keterkejutan. Anti-monitor pun melepaskan kobaran api kedua Superman, di mana kemudian si Superman Kal-El menabrak tubuh api musuhnya dan kemudian menghantamkan pukulan terakhirnya sehingga membuat anti-monitor terpelanting ke matahari Flaming Star di semestanya anti-matter. Semua itu berkat bantuannya Darkseid dan kemudian dia meminta orang-orang yang datang bersama Brainiac ini kembali ke tempat asal mereka, dan sebelum pergi dia juga menyampaikan bahwasanya nanti pertemuan selanjutnya mereka akan berkonflik. Sementara itu Superboy, Superman dan Alexander Luthor berkumpul bersama dan membahas bahwa peperangan sudah berakhir. Namun tiba-tiba sekali lagi nih anti-monitor kembali ke matahari hitam Flaming Star. Kehadirannya membuat Superman menjadi bertambah geram dan langsung melepaskan pukulan terakhirnya kembali kepada anti-monitor, dan pukulannya itu mengakibatkan anti-monitor menjadi berkeping-keping dan ledakannya itu masuk ke dalam matahari. Dan saat ini mereka pun menunggu akhir dari semuanya, di mana Superman berharap Lois bisa hidup kembali untuk menyaksikan kemenangan mereka. Kemudian di saat itu juga Alexander Luthor mengeluarkan Lois dari kantong kosong yang ada di tubuhnya. Kehadiran si Lois ini memberitahu suaminya bahwa dia sekarang berada di dunia yang lebih tenang. Alexander Luthor tidak bisa mengembalikan mereka ke bumi mereka, tetapi dia bisa membawa mereka semua ke dunia yang indah ini. Superman, Lois dan Superboy memilih pilihan itu. 4 detik kemudian menghilang sebelum matahari yang meledak akan mencapai mereka. Kembali ke bumi, Layla, si Harbinger, menjelaskan segi-segi krisis kepada Pariah dan Lady Quark. Wonder Woman dikembalikan ke tanah liat yang telah diberikan oleh Aphrodite dan Athena, yang lalu kemudian menyebar ke seluruh Paradise Island. Waktu pun kemudian terus berputar dengan sendirinya karena Amazon telah dikembalikan ke tanah asal mereka sebelum mereka melarikan diri dari dunia manusia. Dewa Zeus membawa Wonder Woman of Earth 2 yang tunawisma ini dan suaminya Steve Trevor ke Olympus, di mana mereka akhirnya bisa hidup dengan damai. Sedangkan mayat Robin of Earth 2, Huntress, Helena Wayne, dan si Cole tidak pernah ditemukan. Semua orang berduka atas orang-orang yang telah menjadi korban pada krisis ini. Di Keystone City, Jay Garrick menentukan bahwa penyakit Kid Flash telah sembuh. Kimia yang ada di tubuhnya diubah oleh ledakan dari anti-monitor. Sekarang dia bisa kembali bergerak dengan kecepatan super speedsternya. Meski hanya maksimal Mach 1, ya si Wally West mengenakan seragam The Flash Barry Allen sambil menyampaikan, mulai hari ini
Flash telah hidup kembali. Sedangkan Great Disaster di era yang kita sebut New Earth ini tidak pernah ada di masa depan. Tetapi anak yang hilang ini yang sebelumnya kita kenal sebagai Kamandi ditemukan di bunker Kamandi yang diadopsi oleh Jenderal Horatio Tomorrow of the Planeters dan diberi nama dengan nama Thomas. Di mana juga nih di masa depan, Jonah Hex tidak muncul di zaman cowboy, dia muncul di masa depan. Sedangkan Guardians of the Universe harus menghadapi divisi pertama di barisan mereka. Dengan demikian, Layla, Harbinger mengakhiri kisahnya. Lady Quark dan Pariah memintanya untuk membantu mereka menjelajahi homeworld baru mereka ini. Mereka pergi bersamanya menghormati ingatan sang mentor dermawan mereka, yaitu The Monitor, yang menghiasi langit-langit kepergian mereka bertiga itu, dan cerita pun berakhir. Di halaman selanjutnya ada epilog untuk cerita di selanjutnya. Di penjara Arkham Asylum, staf penjara membahas pasien baru yang tampaknya tak dapat mereka tangani. Tahanan itu terbungkus dengan jaket di ruangan berlapis karet. Dia adalah Roger Hayden. Ya, sebelumnya dia adalah Psycho-Pirates yang mengoceh tentang bumi-bumi yang hancur, bumi yang selamat, tentang Anti-Monitor dan semua kenangannya yang hanya dapat dia simpan menjadi kenangan tersuram bagi dirinya sepanjang dalam hidupnya. Dia mengoceh terus sehingga panel gambar di halaman terakhir di komik ini menampilkan bumi baru, dan inilah yang kita sebut sebagai era New Earth. Dan cerita DC Comics ini pun belum berakhir. Ini adalah sebuah permulaan untuk di masa depan, dan cerita ini pun berakhir sampai di sini. Oke, akhirnya krisis terbesar pertama kalinya yang ada di sejarah DC Comics sudah selesai kita bahas. Dan selanjutnya, kehidupan dalam penceritaan DC Comics ini berada dalam era New Earth. Ya, di era ini bumi hanya satu saja. Hingga nanti akan berlanjut ke krisis Countdown yang melahirkan kembali multiverse sehingga 52 alam semesta. Oke, jadi tunggu aja, nanti akan kita bahas serial Countdown. Bagikan video ini ke seluruh sosial media kalian ya, agar teman-teman kalian juga dapat menikmati serunya cerita serial komik Crisis on Infinite Earth ini. Akhirnya ya terpaksalah kita berpisah dulu. Oke, tetaplah selalu berpikir positif, jaga kesehatan teman-teman semua, dan salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.